Halo anak-anak, Shalom. Hari ini kita akan belajar di pelajaran 6 tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada hal yang menarik. Hari ini kita akan menjumpai seorang yang bekerja sebagai seorang supeltas. Nah, kita akan berjumpa dengan Bapak supeltas kita. Perkenalkan Pak, nama saya Warto, Stefanus Warto. Bapak namanya? Joy. Pak Joy. Nah, Pak Joy bekerja sebagai Supeltas. supeltas. Supeltas di daerah mana Pak? Di tikungan Juruk, di bawah kereta Juruk Pucang Sawit. Tikungan Juruk di Pucang Sawit anak-anak. Nah, hari ini Bapak kita supeltas ini bekerja dengan luar biasa mengatur lalu lintas. Nah Bapak, apa yang menjadi dorongan Bapak, motivasi Bapak untuk bekerja sebagai supeltas? Kalau motivasinya buat membantu pengguna jalan biar nggak semrawut kayak atau jalan-jalan itu kan ramai macet, itu biar terkendali, biar nggak ada kecelakaan, nggak ada yang dirugikan satu sama yang lain gitu. Kita akan tanya, Bapak satu hari itu dapat uang berapa? Itu kira-kira ya 70-80 lah Pak, satu hari. Satu hari 70-80 adik-adik. Nah ini luar biasa. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta, tidak ada yang memohon. Bapak supeltas kita sukarela menjadi seorang supeltas, membantu banyak orang berlalu lintas agar aman, tertib, terkendali. Oh ya Pak Joy, tadi Pak Warto belum bertanya ini. Pak Joy ini sudah berapa lama menjadi seorang supeltas? Ya, saya jadi supeltas di sini itu dari tahun 2016. Berarti berapa tahun Pak? 2016, 2017, 18, 19, 20. 4 tahun. 4 tahun berarti. 4 tahun adik-adik, 4 tahun menjadi seorang supeltas yang berkorban untuk ketertiban umum. Dia bekerja tanpa tahu bagaimana orang-orang itu memberikan kepadanya. Dia tidak peduli mau orang itu memberi atau tidak. Yang penting dia bekerja untuk ketertiban lalu lintas. Begitu adik-adik. Pak Joy, terima kasih. Dengan sukarela Bapak menjadi supeltas dan Tuhan akan memberkati Pak Joy ini. Pak Joy akan menjadi supeltas yang luar biasa. Mau berkorban seperti Pak Joy, adik-adik? Shalom anak-anakku. Hari ini kita ketemu dengan Pak Guru. Kita akan memasuki pelajaran yang ke-6. Nah, pelajaran yang ke-6, coba anak-anak, Pak Guru pegang apa ini? Ya, pegang salib Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan Yesus Kristus. Anak-anak bisa membaca di Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 58. Di sana dikisahkan tentang bagaimana Bapa yang Maha Kasih kepada dunia ini mengutus Sang Putra untuk dikurbankan agar manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dihapus dosa-dosanya. Jadi Tuhan Yesus itu ibarat domba jantan yang disembelih oleh Imam Agung, darahnya mengucur untuk menutupi tutup pendamaian yang ada di atas peti perjanjian. Nah, Tuhan Yesus ini menjadi juru damai antara manusia yang berdosa dengan Bapa Sang Pencipta. Sehingga Tuhan Yesus ini darahnya menghapus dosa-dosa umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan
Dan setiap orang yang percaya juga diangkat sebagai anak-anaknya yang memiliki hak waris di kerajaan surga. Seperti lagu-lagu yang sering kita nyanyikan, yaitu lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, Tuhan Yesus sudah berkorban. Korban sendiri punya arti adalah sesuatu yang menderita untuk kepentingan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus dikorbankan untuk menebus jiwa-jiwa orang yang berdosa ini. Karena tidak ada jalan lain kecuali hanya Tuhan Yesus menjadi sang juru selamat. Sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, berkaitan dengan hal pengorbanan, Tuhan Yesus sudah memberi teladan bahwa hanya melalui pengorbanan seseorang itu selamat. Di kehidupan sehari-hari anak-anak, di jalan raya itu banyak sekali lalu lintas yang karena padatnya orang yang lewat membutuhkan orang yang bisa mengatur lalu lintas. Sudah ada polisi lalu lintas, namun tampaknya kurang. Maka di tempat-tempat tertentu yang ramai ada petugas supeltas, sukarelawan pengatur lalu lintas. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang berlalu lintas itu selamat sampai di tujuan. Orang ini tanpa status karena dia sukarelawan, tidak mengharapkan jabatan karena dia sukarelawan. Satu tujuan, yaitu orang yang lewat bisa selamat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya juga harus peduli, menghargai makna pengorbanan Tuhan Yesus ini. Kita harus mengucap syukur, menaati, bahkan senantiasa berupaya meneladan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu peduli kepada sesama, supaya orang lain beroleh keselamatan. Karena kita ini juga hidup di dalam dunia ini, perlu adanya juru selamat. Anak-anak mestinya sudah terbiasa dengan kehidupan di lingkungan. Kalian perlu peduli dengan mereka yang kesulitan atau kesusahan. Juga terhadap saudara, seperti di rumah, kalian juga perlu peduli dengan adik kakak atau orang tua. Supaya apa? Supaya kehidupan ini menjadi baik, menjadi orang yang berguna. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah punya hak sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan sebagai anak-anak yang sudah menjadi milik Tuhan untuk terus peduli dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu anak-anak pelajaran hari ini. Tolong pelajaran ini diperhatikan, dan buku yang ada di materi pelajaran 6 ini tugas-tugasnya bisa dikerjakan. Kami minta minggu depan atau secepatnya tugas-tugas itu bisa dikerjakan. Begitu anak-anak, selamat siang, Tuhan memberkati.